sahabat anak Indonesia, kali ini nih ya, lagi main ke kantornya Bang Aris. Nah, hari ini lagi ada catatan akhir tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak. Yuk kita main ke kantornya Bang Aris, ikutin aku. Kita lihat kegiatannya Bang Aris lagi ngapain ya. Salah siapa? Ini yang gede. Bukan ini. Kita bisa bantu, bisa kayak anak di IGD. Bisa kita tengok, bisa kita nggak tengok, tapi kita prihatin gitu kan. Tapi kalau ini sudah orang yang melihat pun tidak melakukan apa-apa, yang melakukan kepada anak pun tindakannya sudah di luar kepala. Bisa nggak tidak hanya kepada PPPA aja menterinya gitu loh? Ya, harus Ya, kita tuh harus ya, bukan artinya kita harus ke beberapa menteri yang terkait. Nah itu harus kita semacam satu pertemuan periodik dengan mereka. Untuk Depas itu loh. Bahwa MDG. SDGs itu Mbak. Jadi peran Komnas juga nanti ikut membantu program pemerintah dalam rangka pemenuhan tujuan SDGs. SDGs ya. Nah, tujuan tentang kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Itulah makanya kita nggak bisa satu departemen aja yang kita temuin gitu loh. Kita Ya, ini lintas kementerian ya. lintas kementerian. Jadi Komnas tuh harusnya ada di semua kementerian. Karena yang kita tangani ini manusia, bukan orang dewasa yang dipenggal jadi dua. Ini manusia. Kalau mau merusak bangsa ini kan gampang, rusak aja anak-anak kan gitu. Ke depan kita nggak punya apa-apa. Terus tadi Ibu Rustin tadi bahwa ke depan itu kita membangun kemitraan lintas kementerian. Nggak bisa sendiri-sendiri. Karena faktanya itu di luar dalam negeri, Iya. itu ada juga program pedesaan yang korban kekerasan. Itu programnya. Iya. Orang kan bingung dulu waktu itu. Mengalami perlakuan salah dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Kalau kawan-kawan lihat di belakang saya, kami menggunakan kata telah memasuki fase abnormal. Nah, di tahun 2021 akan beranjak dari situasi darurat ke situasi abnormal. Apa yang dimaksud memasuki fase abnormal? Sebelum rilis ini dibacakan dan dibagikan kepada kawan-kawan, sepanjang 5 tahun yang lalu Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa situasi di Indonesia pelanggaran-pelanggaran terhadap anak itu masuk dalam kategori darurat. Kami sebut darurat nasional kekerasan perlindungan anak, dan itu juga dinyatakan dan dideklar oleh Pak Menteri pada masa itu. Menteri Pendidikan adalah Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, lalu Menteri Sosial ketika itu Ibu Khofifah yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur, lalu Kabinet Jokowi. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap anak itu sudah bukan saja darurat tapi abnormal. Contohnya abnormal itu apa? Contoh yang sangat konkret, saya kira itu bisa kita pahami. Kalau darurat adalah situasional maksudnya ya. Misalnya saya analogikan, kalau ada anak masuk IGD, bisa saja kita lihat, atau bisa saja
Tetapi perilaku abnormal itu ada seorang ibu hanya karena bertengkar dengan suaminya, anaknya menjadi korban, ya, lalu dicelupkan di dalam bak mandi, mati. Lalu ada anak yang tidak bisa menjalankan dari sekolah tatap muka itu dan tidak bisa melakukan online, ibunya marah, diikat di pohon kelapa, disiram air panas, meninggal. Normal enggak itu perilaku? Enggak normal, karena itu seorang ibu yang melahirkan, tahu persis, tapi dia lakukan itu. Itu adalah yang kita maksud perilaku abnormal. Kalau laki-laki melakukan incest, bapaknya kepada putrinya atau anaknya, itu adalah persetubuhan, disebut namanya incest, persetubuhan saudara. Tetapi ada peristiwa banyak ibunya melakukan incest kepada dua putranya misalnya. Apakah ini kawan-kawan normal? Tidak normal. Artinya apa yang mau saya katakan, bahwa perilaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa sudah masuk dalam kategori abnormal. Sudah tidak bisa kita bayangkan dengan akal sehat manusia, itulah. Lalu kemudian orang yang melihat pun itu dianggap hal biasa. Para penegak hukum juga mengatakan bahwa perilaku yang abnormal itu biasa-biasa saja, itu urusan rumah tangga. Itu abnormalkah kita membiarkan terjadinya kejahatan yang abnormal itu? Kita juga masuk dalam kategori abnormal. Itulah yang mau saya katakan, 2021 kalau tidak diantisipasi, maka situasi anak pelanggaran hak asasi masuk dalam fase abnormal. Lalu formulasinya apa ketika situasinya abnormal? Ya kan, nanti akan kita diskusikan dan di rilis ini ada. Oleh karena itu sini sedikit mengantar saya untuk memberikan gambaran catatan akhir tahun mengapa kami menggunakan kata darurat itu masuk pada fase abnormal, baik itu perilaku, baik itu orang yang melihat yang harus dilindungi. Saya persilakan saudara sekjen untuk membaca rilis ini. Saya kira bisa dilakukan oleh anak. Darurat kekerasan terhadap anak memasuki fase abnormal. Indonesia diambang ancaman lost generation. Jakarta Timur, 14/12/20. Meski Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak, kondisi ini tidak beranjak dan menurunkan, bahkan kasus kekerasan anak semakin meningkat, terlebih sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia di awal Maret 2020. Levelnya semakin mengerikan, Indonesia diambang ancaman lost generation. Demikian ditegaskan oleh Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2020, Senin 14 Desember 2020 di kantor Komnas Perlindungan Anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah masuk pada fase abnormal. Itu menjadi alasan tahun 2021 Indonesia berada di ambang ancaman lost generation. Kondisi abnormal lebih tragis dari darurat. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi sekedar dihadapi pada situasi yang memerlukan penanganan dari semua pihak. Bentuk lain dari ketidakwajaran yang semestinya tidak mungkin terjadi justru faktual terjadi di tengah lingkungan sosial anak. Lebih parahnya, faktor abnormal itu dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang biasa. Demikian juga di mata para penegak hukum. Situasi abnormal juga masih diletakkan sebagai tindak pidana biasa. Sikap ini juga merupakan sikap abnormal sebagai ancaman tahun 2021 ke depan adalah sangat serius. Lebih menakutkan lagi, fakta menunjukkan bahwa situasi abnormal itu lebih mengerikan dari kondisi darurat. Karena kondisi darurat itu adalah situasional, tapi kalau kondisi abnormal yakin kondisi yang terbayangkan dan terpikirkan justru kenyataan ini terjadi. Contoh banyak kasus yang terjadi. Geng rape, pemerkosaan bergerombol, yakni satu korban namun pelakunya lebih dari satu. Misalnya, kasus ini terjadi di hampir semua tempat. Peristiwa yang sama, korbannya adalah anak-anak. Anak tidak saja mendapatkan perlakuan keji dari para pelaku dan berakhir pada kehilangan nyawa korban yang dilakukan oleh orang terdekat. Ada seorang ibu memperlakukan anak kandungnya sendiri untuk melampiaskan kemarahannya terhadap suaminya dengan merendam bayinya ke dalam bak mandi sampai meninggal dunia.
Bahkan yang tidak masuk akal lagi, seorang ibu kandung menghukum anaknya dengan cara mengikat anaknya di sebuah pohon dan menyiram tubuhnya menggunakan air panas dan air keras, lalu membakarnya hidup. Fakta lain dari perlakuan abnormal kekerasan terhadap anak dalam kasus insest atau persetubuhan saudara. Biasanya kejadian tersebut terjadi pada anak perempuan yang merupakan dipaksa ayah kandungnya. Namun, fakta lain ada seorang ibu di Sukabumi justru sebagai pelaku kejahatan insest terhadap 2 anak laki-laki kandungnya sendiri. Ini sesuatu hal yang tidak normal. Tindakan semacam ini sudah abnormal, di mana seorang ibu yang dari rahimnya sendiri lahir anak tapi memperlakukan anaknya seperti itu, bahkan anak berujung meninggal dunia. Catatan dan fakta-fakta pelanggaran hak-hak dasar anak telah menjadi catatan yang memilukan bagi masa depan anak Indonesia. Banyak anak di hampir semua tempat mengalami berbagai bentuk serangan kekerasan yang tidak bisa diterima akal sehat manusia alias abnormal. Situasi anak Indonesia berada dalam situasi tidak normal. Karenanya, tidaklah berlebihan bila Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dan pelanggaran hak dasar anak yang terjadi sepanjang 2020 ini sudah berada pada level abnormal. Dan tahun 2021, Indonesia dihambang ancaman kehilangan generasi masa depan atau lost generation. Dan semua elemen masyarakat tidak menganggap fakta ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan pidananya juga masuk dalam kategori tindak pidana biasa. Kalau ini tidak disikapi dengan cepat dan tepat, maka sangatlah jelas dan bisa dipastikan bahwa ancaman kehilangan generasi tersebut bakal terjadi di Indonesia. Bahkan dalam waktu singkat akan berpengaruh terhadap runtuhnya ketahanan keluarga Indonesia. Sesungguhnya, perangkat hukum dan regulasi serta aturan untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak sudah cukup lengkap. Bahkan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Hak Anak tahun 1990, Indonesia merupakan negara yang memiliki perangkat hukum paling banyak dan lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Deteksi dini dan intervensi kasus juga sudah dilakukan. Namun tetap saja kekerasan terhadap anak terjadi yang grafiknya terus meningkat, sehingga sudah masuk dalam kategori abnormal, dengan ancaman terburuk hilangnya generasi masa depan. Hal ini terjadi disebabkan Indonesia tidak memiliki perlindungan anak itu sebenarnya adalah keluarga. Ranah keluarga adalah ranah utama. Keluarga adalah benteng yang tangguh untuk memberikan dan memastikan perlindungan anak. Namun, fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi disebabkan oleh runtuhnya ketahanan keluarga. Secara faktual, runtuhnya ketahanan keluarga itu akibat hilangnya keteladanan dan panutan dari orang tua sudah mulai hancur. Orang tua atau keluarga sudah tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anaknya. Keadaan ini diperparah dengan tergerusnya fungsi ayah sebagai imam dalam keluarga. Akibatnya anak tidak mempunyai pegangan dan rasa aman selama di rumah. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya serangan corona yang berakibat bertambahnya jumlah pelanggaran hak-hak dasar anak. Kasus lain yang memastikan bahwa pelanggaran hak dasar anak memasuki fase abnormal. Bangsa ini dikagetkan dengan sebuah peristiwa pembantaian 3 anak balita yang berusia 5, 4, dan 2 tahun oleh ibu kandungnya di Nias, Sumatera Utara dengan cara menggorok leher anaknya sehingga putus lantaran kemiskinan. Dan ini baru terjadi di akhir tahun 2022. Tindakan abnormal lainnya terjadi juga di salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Adalah seorang ayah kandung melakukan kejahatan seksual berupa insest atau persetubuhan saudara yang dilakukan 4 dan 8 tahun anaknya. 1 pelaku meninggal dunia sehingga mendekam di tahanan. Peristiwa abnormal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tobasa, di Desa Silain, Kabupaten Tobasa. Terjadi kejahatan seksual dalam bentuk insest yang dilakukan ayah dan paman kandungnya terhadap anak dan ponakan secara bersama sampai korban melahirkan.
situasi abnormal adalah korban dan ibunya justru diusir oleh penduduk tempat tinggalnya karena dianggap korban membawa sial dan aib bagi penduduk sekampung itu. Peristiwa abnormal juga terjadi di Bekasi, di mana seorang anak 17 berprofesi sebagai pengamen atau anak pang membunuh sahabatnya sendiri dengan cara memutilasi korban lantaran tak kuat diperbudak seks oleh korban. Masih belum lupa dari ingatan kita sebuah kasus mutilasi 8 orang anak di Kabupaten Siak, di mana 8 orang anak menjadi korban pembunuhan dan penghilangan secara paksa hak hidupnya dengan cara dimutilasi. Lalu diambil dagingnya, dijual ke warung atau lapo. Makanan yang dilakukan 5 orang, diantaranya anak berusia. Catatan Komnas Perlindungan Anak sampai akhir tahun 2020 telah menerima pengaduan pelanggaran hak anak mencapai 2.729 kasus, di mana 52% kasus didominasi oleh kekerasan seksual. Selebihnya kekerasan fisik dan verbal, bahkan tindakan dan perlakuannya sudah masuk pada tindakan dan perlakuan abnormal. Melihat dan keadaan dan situasi saat ini, masih banyak masyarakat, pemerintah, dan negara ikut membiarkan dan tidak membuat dan tidak berbuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan anak bagi anak dan menganggap kejahatan terhadap anak dianggap biasa. Kita melihat pelanggaran hak anak tidak berbuat dan tidak menolong, sementara anak-anak membutuhkan pertolongan, maka tindakan kita dapat disebut tindakan abnormal. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh runtuhnya ketahanan keluarga di rumah, tidak lagi ramah dan bersahabat untuk anak-anak. Fakta menunjukkan situasi dalam keluarga masa kini yakni ada ayah, ada ibu, tetapi seperti tidak. Oleh sahabat-sahabat saya yang bekerja sebagai perwakilan Komnas Perlindungan Anak di DKI Jakarta, dan situasi-situasi abnormal itu ada terjadi di kita. Sebelum kita mendialogkan ini, saya berharap bisa ada tambahan nanti dari Pak Sekjen sebelum kita sampaikan secara kuantitas maupun secara kualitas kejahatan yang dialami oleh anak-anak. Makanya tidak salah kalau Komnas Perlindungan Anak menyampaikan pesan bahwa kekerasan sudah dalam taraf abnormal, dan kondisi-kondisi ini, lingkungan-lingkungan yang memperburuk kondisi ini adalah di 3 lingkungan. Yang pertama di rumah, berarti dilakukan oleh orang terdekat, oleh orang tua. Maka dibutuhkan adanya sosialisasi yang masif, baik dari tokoh-tokoh agama, dari pemerintah, untuk bisa mempersiapkan keluarga Indonesia yang tanpa kekerasan. Di situ juga ada peran-peran dari misalnya persiapan untuk pernikahan, pasangan-pasangan yang ingin menikah juga dipersiapkan juga supaya terhindar daripadanya kekerasan terhadap anak. Dan juga keluarga diberikan pembekalan adanya tentang perlindungan anak, gitu, termasuk juga undang-undangnya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah masih ada kita dapati bentuk-bentuk intimidasi dan diskriminasi. Ini yang memperparah kondisi anak-anak kita saat ini, sehingga mereka banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak buat mereka. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dan lingkungan masyarakat ini yang disampaikan tadi oleh Pak Aris, bahwa tidak adanya keteladanan, adanya pembiaran, adanya kelalaian, adanya ketidakmautawan, akhirnya terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, kita mengimbau bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga, tapi harus seluruhnya, harus sekampung. Nah, oleh karena itu termasuk juga semua perangkat negara. Tahun 2021, Komnas Perlindungan Anak ingin mengajak seluruh birokrasi, tidak hanya di Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Kementerian Sosial, tapi juga akan mengajak Kementerian Pendidikan, Kementerian, bahkan BUMN, karena di BUMN itulah daya dan upaya untuk bisa memperbaiki kondisi sosial ekonomi anak juga perlu dikembangkan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya tujuan-tujuan yang ada di SDGs, yaitu tujuan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, tidak adanya anak yang kelaparan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya, tujuan-tujuan ini
berharap Komnas ke depan juga bisa bermitra dengan berbagai instansi dan kementerian sehingga bisa membantu program pemerintah untuk bisa mencapai tujuan yang ada di SDGs. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Sekjen. Yang pakai di sini, yang dulunya nggak pernah terpikir, tapi sekarang menjadi komoditas politik pun ada. Jadi di dalam sebuah negara, tadi sudah disampaikan oleh Bang Aris bahwa memang kita tidak bisa kerja tidak hanya sekedar itu, karena yang ditangani ini manusia yang akan menjadi pemimpin di masa pemimpin yang ada. Kita tidak punya lagi tokoh-tokoh yang akan kita siapa mereka yang akan menjadi pemilik pemula dan seterusnya. Preventif edukatif. Preventifnya gimana? Kita harus menjadi jaringan yang lebih kental lagi dengan ada manusia-manusia kecil ini. Anak bukanlah manusia dewasa yang dipenggal jadi dua. Anak mempunyai dunia yang undang-undang dasar. Jadi ini yang harus kita sepakati. Mohon maaf kalau saya bicaranya nggak manis ya, karena yang saya tangani itu tidak ada yang manis. Semua yang kita tangani itu adalah yang menangis, yang mati, yang sakit. Jadi bagaimana kadang saya kalau ditanya mengutarakan sesuatu untuk mengajak kita semua berempati tanpa rasa itu bukan kita tidak ada. Jadi saya pikir sekali kepada saya kemarin diwawancara tentang Silverman. Saya bilang anak-anak yang menjadi Silverman tuh nggak kepengen kok mereka itu jadi anak yang miskin. Mereka juga kepengen kok di sini yang jadi Silverman kumpul, kita ganti baju, misalnya nih baju baju Betawi lah gitu, pakai sarung, pakai kopiah, sambil pegang. Jangan lupa 3M di pinggir-pinggir jalan. Jangan lupa pakai masker dan berdayakan mereka. Jangan cuma RW itu mempunyai anak-anak yang seperti itu. Syukuri bahwa Bang Aris komitmen Komnas Perlindungan Anak ini sampainya di akhir tahun menyampaikan ada beberapa kasus yang luar biasa. Apa yang tadi sampaikan juga Bang Danang, ini juga keterpurukan ekonomi. Kita lesu. Khususnya di pasar induk aja itu, se-Asia Tenggara lagi down banget, buah-buahan, sayur, mayur dan lain-lain. Kasihan. Saya Sunarto, Wakil Ketua Lembaga Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, yang sudah kami lakukan untuk DKI dalam aktivitas perlindungan anak di era abnormal ini, bahwa kami sudah membentuk Komnas Perlindungan Anak bukan hanya di DKI, tapi kita sudah sampai ke Pulau Seribu. Bahkan untuk Pulau Seribu, seperti juga tadi anjuran dari Ibu Rustin dan kawan-kawan di tingkat nasional, kita sudah melakukan perlindungan anak pulau untuk orang sekampung. Jadi kita di Pulau Pramuka dan Pulau kami Komnas DKI Jakarta, karena nanti kita akan bersinergi dengan instansi-instansi di tingkat provinsi, terutama Dinas Kesehatan, akan melakukan sinergi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentang kondisi anak seperti ini? Benar kata kawan-kawan di tingkat nasional, nggak ada anak-anak yang mau seperti ini. Itu bahaya. Itu cara mereka mencari perhatian untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka juga nggak mau. Dan ini akan kita lakukan pembinaan. Plus juga untuk Komnas DKI, dengan sinergi dengan suatu kementerian, kita akan meningkatkan ekonomi anak-anak dengan orang tuanya, terutama anak-anak yang silver ini, akan mendirikan semacam koperasi, meskipun koperasi yang sangat sederhana. Jadi kita melihat keprihatinan
kita melihat kondisi, tapi kita juga akan melakukan sesuatu yang bisa mengatasi minimal oleh anak-anak yang menjadi warga binaan kami. Nama saya Patrick, saya ingin ada dua pertanyaan atau masukan atau pertanyaan sekaligus. Nah, dilihat dari press conference hari ini adalah catatan akhir tahun 2020 untuk anak adalah bahwa kita ini dalam keadaan aman. Nah, ini ada satu catatan menurut saya, Komnas HAM sebaiknya melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena di sini adalah patokannya adalah ibu atau bapak yang mendidik anak ini. Dengan adanya sosialisasi kepada tokoh-tokoh agama tentang pentingnya seorang anak itu, sehingga dia akan ada tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak ini. Yang kedua adalah bagaimana kalau Komnas Perlindungan Anak ini melakukan pendekatan setiap instansi dengan membuat satu program setiap bulan khususnya tentang anak. Kenapa? Karena ini kita perang terhadap kekerasan anak. Komparasi dengan negara lain terkait dengan situasi abnormalitas tersebut, sehingga jangan-jangan ini ada memang seluruh dunia itu mengalami juga hal yang sama. Dan sebagainya, sebenarnya Jepang, Korea, tetapi mereka punya pengalaman pahit setelah 1 hari masuk, kemudian korban ada 72 orang meninggal dunia dan sebagainya. Akhirnya pemerintah dua negara itu mencabut kebijakan itu, sehingga masih tetap daring. Bukan hanya terjadi di satu daerah, ya itu juga adalah bagaimana kita mengatakan itu normal atau tidak normal, seperti yang terjadi di Pamulang kemarin. Karena dia tidak bisa memberikan narkoba lagi, lalu kemudian dia melakukan kekerasan pada istrinya dan sebagainya. Tapi anak yang 1 tahun 8 bulan itu menjadi pelampiasan kemarahan dari orang tua, dicelupkan di dalam bak, ditinggalkan, meninggalkan, itu situasi yang tidak normal. Karena nggak usah dibuat dulu, dia kasih makanan itu udah mati kan gitu. Apalagi yang terjadi di Malang, kalau kita ada anak tanda petik oleh bapaknya yang nakal, lalu kemudian anak ini dipukul oleh bapaknya sampai anak itu mengalami luka dan menggigil. Ketika menggigil, orientasi bapaknya ini dia bawa anak itu dipanggang di kompor, di perapian. Kan itu nggak normal itu, seperti itu, situasinya seperti itu. Nah, tidak ada kooperasi, tapi ini terjadi di Indonesia. Bahkan yang lebih menyakitkan, kita yang melihat tidak mampu menolong anak yang harusnya kita tolong. Karena kami 1 tahun ini berjalan bekerja sama dengan penyidik-penyidik di tingkat Polres, bahkan di Polda. 52% juga laporan yang masuk yang ditangani oleh unit PPA di masing-masing Polres dan Polda itu adalah kekerasan seksual yang sifatnya juga tidak normal. Tidak bisa bayangkan kasus kejadian terakhir, seorang anak jalanan oleh ibu kandungnya diminta melakukan hubungan seksual kepada perempuan dewasa di hotel hanya untuk diambil gambarnya untuk dijual. Judulnya adalah anak-anak melakukan hubungan seksual kepada orang dewasa, padahal itu ibunya sendiri. Kan nggak normal itu. Tapi data-data yang berhubungan dengan COVID tadi disebut tadi, ada komparasinya tentang pendidikan dan sebagainya, karena kita juga tidak dalami itu. Tapi yang ingin kita sampaikan dalam catatan akhir tahun itu adalah situasi atau situasional Indonesia saat ini, dari situasi darurat pelanggaran anak masuk dalam situasi abnormal. Maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang pendekatan abnormal itu. Karena kalau bahasa hukumnya legal tapi abnormal. Begitu, karena kasusnya dihadapi oleh penegak hukum dan itu diteruskan, tetapi itu dianggap tidak pidana biasa, padahal itu adalah situasi abnormal. Indonesia belum punya alat untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam situasi abnormal tadi. Jadi belum ada temuan itu, tetapi kami percaya karena
Rumah adalah garda terdepan. Oleh karena itu kita paling tidak bagaimana membangun ketahanan keluarga itu supaya menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai kekerasan rumah tangga. Tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan kita akan kehilangan generasi masa depan keluarga itu sendiri kalau situasinya seperti itu. Karena pemerintahnya juga, alim ulamanya juga, tokoh-tokoh masyarakatnya juga, penegak hukum juga, Komnas Perlindungan Anak mungkin di dalamnya juga masuk dalam kategori abnormal. Karena tidak mampu melakukan pembelaan pada anak-anak yang membutuhkan itu. Ini situasinya. Berarti harus ada revolusi. Tinggal revolusi perlindungan anak saya kira. Ya. Karena kebijakan-kebijakan hukum sendiri juga dianggap apa yang terjadi pada diri anak itu biasa. Bagaimana mas biasa? Anak digantung, disiram air keras, dia melahirkan dan hamil 9 bulan. Tapi ketika dilaporkan adalah tindak pidana kriminal biasa. Oh no. Tidak biasa ya. Sadar betul. Lalu kita menyiapkan contoh kasus Angelin di Lebar Sabar nggak akan meninggal dunia di usia anak ini kalau sekolah lingkungan berani menyelamatkan. Padahal undang-undang memerintahkan kita barang siapa kita melihat terjadinya kejahatan terhadap anak, di mana anak itu membutuhkan pertolongan kita tapi kita diam. Itu kena pasal. Itu 5 tahun. Selain abnormal. Tapi itu tidak kencang dipublikasikan. Iya, itu makanya di 2021 ini kita akan kencang di situ karena ada pasal, ada dasar hukumnya dalam situasi itu yang saya katakan tadi formulasinya itu selain rumah kita kuatkan ketahanan rumah kita kuatkan, tetapi penegakan hukum itu kuat karena sudah ada dasar. Anda melihat tapi dia melakukan pidana 5 tahun. Apalagi kalau nanti COVID-19 ini nggak akan selesai, akan semakin merusak karena itu praktek yang terakhir terjadi digorong 3 anak karena frustasi menghadapi COVID-19 kehilangan pekerjaan dan kebetulan suaminya adalah penderes karet dan penasihat. Ke depan memang kita harus bermitra dengan semua instansi tanpa terkecuali karena memang betul apapun yang dilakukan, misalnya dia dari instansi pembangunan infrastruktur, tetap anak ada di dalamnya karena anak itu adalah masa depan. Sekarang anak umur 5 tahun, 10 tahun lagi dia menjadi pemilik instansi dan kita bergantian karena kita tidak mungkin kerja sendiri. Terima kasih, saya rasa. Dan ini kita bicara nasional ya, juga tentang pemuka-pemuka adat di daerah itu banyak sekali yang lebih bisa menangani atau lebih diturut, lebih diikuti oleh masyarakat daripada agama itu sendiri. Karena pemuka agama selalu dengan politik. Jadi itu harus diajak ngomong juga dan saya tadi katakan bahwa tidak ada masalah di negara manapun yang tanpa bersinggungan dengan sosial politik. Masalah sosial kalau didiamkan akan menjadi masalah politik. Makanya ada fisik fakultas sosial politik. Kalau didiamin ini masalah sosial, dia akan menjadi masalah politik. Nah, ini yang harus kita tangkap sebetulnya. Tangani dulu masalah sosial, pasti akan meminimalkan masalah politik itu sendiri. Kalau sekarang apa sih yang nggak dijual? Agama paling gampang dijual, paling murah, karena nggak usah pakai otak, langsung yakin udah. Nah sesudah itu baru nyesel, ya kan? Nah ini yang harus kita tangkap bahwa masalah sosial kalau kita biarkan akan menjadi masalah politik. Saya rasa ini. Ya, saya kira sebelum dia tambahkan, tadi saya kira formulasinya selain kita meningkatkan ketahanan keluarga, keluarga harus terus beribadah. Saya kira katakan tadi adalah revolusi gerakan perlindungan anak itu penting. Mulai dari desa sampai ke tingkat level yang paling tinggi. Saya sangat sepakat bagaimana terjadi revolusi gerakan perlindungan yang aktif positif itu supaya melibatkan peran serta masyarakat semakin tinggi. Di samping rumah harus terus beribadah, kita sebagai laki-laki, sebagai keluarga menjadi bukan hanya sebagai laki-laki saja, perempuan juga bisa menjadi imam dalam keluarga. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana rumah itu menjadi terus beribadah sehingga rumah itu ramah dan bersahabat.
gerakan revolusi, gerakan perlindungan anak sekampung, ya. Kalau tadi disebutkan dari gerakan perlindungan anak sebanjar, kalau di Bali, di kampung saya itu gerakan perlindungan anak Saputa. Jadi kita tambahkan revolusi gerakan perlindungan anak sekampung. Saya kira seperti saudara Sekjen katakan bahwa itu harus dilakukan mulai dari kampung. Jadi kampung mendukung kampungnya sendiri terhadap pelaku atau predator kejahatan itu. Semacam sosialisasi, pembenahan, akhirnya mereka belum bisa melupakan kejadian Aceh itu. Terima kasih. Baik, Oke, di sini. Saya tuh tahun 90 sudah menangani anak jalanan Mas, kolong-kolong mereka. Untuk menangani mereka, kita harus tahu karakter mereka. Mereka ini bukan anak-anak yang nggak ngapa-ngapain. Mereka ini justru anak-anak yang mempunyai satu sense of business yang kuat. Okay? Street children atau homeless children di Indonesia 99,9% adalah anak yang bekerja dalam tanda petik, ya. They do something, they get something. Anak kecil yang bikin etrek-etrek dari tutup botolnya apa gitu ya, dia main, dan itu dia di dalam otaknya ambil di pasar dan sebagainya. Itulah mereka. Dan saya menangani mereka karena mereka bukan pengemis 0,sekian%. Tapi kalau yang disebut dengan pekerja anak atau anak jalanan itu adalah mereka ini, dan itu banyak sekali di Indonesia ini. Okay? Mereka ini tidak mau, dan karena mereka merasa bahwa I'm okay, saya bisa mencari uang kok untuk keluarga saya, apa salah saya? Seperti juga Silverman tadi, kalau kita mau menangani seperti itu, bukan trauma center yang kita bikin atau rehabilitasi sosial yang kita bikin, bukan itu, tapi berilah solusi kepada anak-anak ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan juga menghasilkan sesuatu. Jadi itu tadi yang saya sarankan, cobalah diganti yang namanya silver ini, diganti pakai baju koko, baju apa Betawi yang keren, lucu-lucu kayak begitu, atau baju apalah gitu, dan pegang mereka. Jangan lupa pakai masker, taruh mereka di pinggir-pinggir jalan, dan itu di dalam tanda petik juga dipelihara oleh negara. Banyak kok dananya itu begitu. Setiap seminggu sekali ada short course, berikan mereka keterampilan, karena selama ini kan mereka dijual jasa. Jadi insya Allah ke depan kita akan memprioritaskan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira saya kira apa yang disarankan itu bahwa kita bisa menangkap bahwa perlu adanya tempat bagi yang sifatnya emergency. Tadi ini kan secara umum ya, bahwa sesungguhnya kita harus mencari akar masalahnya itu, menyelesaikan akar masalahnya yang saya sampaikan tadi. Bahkan memanfaatkan anak itu karena dia punya kreatif, punya pikiran sendiri, bikin kecek-kecek itu adalah inisiatif untuk menghasilkan sesuatu dan tidak merugikan negara. Tapi negara mengkriminalisasi itu. Itulah fungsi Komnas Perlindungan Anak untuk anak-anak yang dalam situasi seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dia tidak mengganggu negara, dia mau makan bikin ecrek-ecrek yang tidak pernah difasilitasi oleh negara. Kenapa negara harus menempatkan anak itu menjadi pelaku kriminal, ditangkap, ditahan dan sebagainya, tetapi tidak ada solusi seperti rumah rehabilitasi, menyiapkan anak untuk kembali ke rumah, difasilitasi kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Itu yang tidak ada dalam program itu, karena anak jalanan itu tidak ada serta-merta hanya untuk dikasihani, dia punya kreatif. Tadi contoh sangat kecil tadi, dia lapar, dia berpikir sendiri tanpa dia belajar literatur, dia kumpulin tutup botol, cari kayu, cari papan yang bekas, lalu cari paku bekas juga ditempel-tempel, kecek, hitungan 1 jam dia bisa makan dan tidak merugikan negara. Padahal parkir anak parkir miskin dan terlantar itu dipelihara oleh negara, tapi negara mana yang melakukan itu? Sekalipun ada konstitusi kita. Tadi itu seperti itu sebenarnya. Jadi saya sangat paham bagi anak-anak yang sifatnya emergensi bisa direhabilitasi untuk dikembangkan kreativitas tersendiri. Saya kira ini catatan akhir tahun kita, mudah-mudahan bayangan kita lost generasi kalau kita mendapatkan formulasi penangani perkara-perkara yang sudah abnormal itu. Jadi pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku pelanggaran hak dasar anak di Indonesia
catatan Komnas Perlindungan Anak di tahun 2020 sudah masuk dalam kategori abnormal. Bahkan orang-orang yang harus membela, yang punya kepentingan, yang punya kewenangan untuk mencari solusi situasi abnormal itu, tetapi juga pelakunya ada juga abnormal. Nah, untuk pelaku dan orang yang melihat yang seharusnya punya kewenangan untuk mengatasi abnormal tidak berbuat, apa formulasi yang ditawarkan oleh Komnas Perlindungan Anak catatan akhir tahun itu 2021, saya mengambil sikap bahwa kita perlu revolusi gerakan perlindungan anak sekampung. Revolusi sifatnya supaya melibatkan semua peran serta masyarakat, baik itu di tingkat Karang Taruna, ibu-ibu pengajian, organisasi-organisasi PKK yang ada di tingkat desa, di dusun dan sebagainya. Itu satu formulasi. Formulasi yang kedua adalah kita mengkampanyekan bagaimana rumah, ketahanan rumah yang sudah mulai runtuh, keteladanan sudah tidak ada di situ lagi, imam juga sudah tidak ada lagi, maka perlu gerakan rumah yang terus beribadah supaya kita sebagai orang dewasa mampu menjadi imam bagi keluarga-keluarga kita, anak kita dan sebagainya, supaya tidak terjadi gangguan mental jiwa akibatnya anak menjadi korban seperti yang terjadi di Nias dan di tempat yang lain. Lalu yang ketiga adalah ketahanan keluarga. Revolusi gerakan perlindungan anak adalah bagaimana membangun rumah yang anti terhadap pengajaran-pengajaran, penanaman-penanaman persekusi, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan seperti yang dikatakan oleh Ibu Rustin tadi, jangan dipakai anak sebagai ditempatkan atau dimanfaatkan sebagai eksploitasi politik bagi kelompok-kelompok tertentu. Karena menjelang tahun 2024 ini akan membabi buta, anak akan dieksploitasi selain secara seksual, tetapi juga dilakukan eksploitasi secara politik, dan itu sudah terjadi ketika ada demonstrasi besar-besaran tentang cipta kerja yang melibatkan anak-anak yang anak-anak itu tidak tahu sendiri. Dan terakhir adalah ini masih perlu menjadi revolusi gerakan perlindungan anak, khususnya hak anak untuk berpolitik. Karena apa? Anak-anak dalam pilkada serentak yang kemarin itu juga terjadi rasanya eksploitasi secara politik, karena anak-anak umur 17 tahun sudah dianggap dan sudah ditempatkan punya hak politik untuk memilih. Ini dan menurut kami, kalau hitungan batasan usia di bawah 18 tahun, anak 17 tahun yang diberikan oleh hukum untuk punya hak politik memilih, ini adalah juga eksploitasi politik. Saya kira inilah sikap kita, dan ini kita sedang bersama-sama mencari formulasi tadi. Maka gerakan perlindungan anak harus betul-betul direvolusi, maka kita sebut namanya revolusi gerakan perlindungan anak sekampung. Karena yang bisa melindungi anak dan memutus mata rantai kekerasan yang abnormal itu harus dilakukan dan dimulai dari kampung itu sendiri. Satu kampung menjaga kampungnya sendiri. Satu kampung, Komnas Perlindungan. Hanya Komnas Perlindungan Anak yang menyatakan dan berani darurat itu adalah sudah masuk pada fase abnormal. Karena apa abnormal? Si pelakunya abnormal, orang yang melihat juga abnormal. Terima kasih.